defenders, lines it up for the shot. It's a goal! Halo, assalamualaikum semua, selamat datang di Ibad Media. Kali ini kita akan mereview pertandingan dan menganalisa taktik permainan pada laga penyisian Euro 2024 di grup F, di mana Turki melawan debutan Euro 2024 Georgia. Turki sebelumnya diprediksi akan memenangkan pertandingan ini karena beberapa alasan yang logis. Seperti pada statistik head-to-head, Turki tercatat 3 kali menang melawan Georgia dari 5 kali pertandingan, dan 2 pertandingan sisanya adalah draw. Dan benar sekali, pada pertandingan leg pertama di grup ini, Turki mampu menang secara dramatis 3-1 di Stadion Dortmund, Jerman. Bagaimana ulasan pertandingan dan taktik permainan dari kedua tim ini? Yuk kita ulas bersama-sama. Namun sebelum lanjut, dukung kami dengan klik like dan subscribe agar kami bisa berkembang lebih baik. Melawan Georgia, Turki mengandalkan formasi super populer di Liga Inggris saat ini, yaitu 4-2-3-1 atau 4-5-1. Montella menempatkan pemain super mentereng di semua lini karena mereka semua adalah pemain di liga-liga top Eropa. Di barisan pertahanan berdiri tembok kokoh yaitu Kadioglu, Bardakci, dan Demiral Ayhan. Sementara di gelandang bertahan 2 pemain tepat di atas bek, ada nama mentereng Ferdi Kadioglu dan Hakan Çalhanoğlu. Di gelandang serang, Montella memainkan wonderkid Real Madrid Arda Güler dan ditemani Ergun Kokcu, dan gelandang Juventus Kenan Yildiz. Penyerang depan, Montella memberikan kepercayaan kepada Baris Alper Yilmaz. Sementara itu, Georgia bermain dengan formasi 3-5-2, formasi yang sangat dinamis di sisi lapangan. Untuk memenangkan duel di area pertahanan, Willy Sagnol menempatkan Alomon Kvirkeli, Uram Kasia, dan Lasafali sebagai fullback. Sementara itu di lapangan tengah, Georgia rupanya ingin menguasai bola lebih dominan dengan dipercayakannya 3 gelandang serang dan 2 gelandang bertahan. Mereka adalah Kakak Patse, Sakvetase, Anjor Mekvasvili, Kocorasvili, dan Sitasvili. Sementara 2 penyerang diisi oleh pemain Napoli, Kvaratskhelia dan Mikautase. Di laga ini, Turki lebih mendominasi penguasaan bola. Berdasarkan statistik ball position, Turki adalah 55,9%, sementara Georgia 44,1%. Di menit-menit pertama, Turki langsung mendominasi jalannya permainan. Untuk mendapatkan dominasi penguasaan bola, Turki menyerang dengan high block attacking. Bahkan saat kehilangan bola, Turki konsisten untuk tetap melakukan kendali ruang dengan medium pressure, bahkan terkadang high pressure ke area dalam lawan. Sehingga tak pelak beberapa peluang tercipta di 15 menit babak pertama. Dengan menerapkan touchline attacking dan touchline pressing, Turki sangat dominan di babak pertama. Hal ini akan terus memaksa Georgia bermain dengan low medium defense. Sementara itu sangat jarang pemain Georgia yang melakukan penetrasi serius ke jantung pertahanan Turki. Kalaupun itu ada, sangatlah tidak berarti apa-apa. Selain itu, umpan lambung untuk memecah blok pressing Turki pun jarang dilakukan. Dikurung di separuh lapangan membuat Turki semakin leluasa memainkan berbagai variasi serangan. Dari data statistik ini terlihat jumlah tendangan ke arah gawang dilakukan Turki lebih banyak. Turki 22 kali melakukan shooting, sementara Georgia hanya 14 kali. Dari 12 shot dilancarkan Turki, 8 yang on target dan 12 out of target. Sementara 10 diantaranya ditembakkan di area kotak penalti dan 12 dari luar kotak penalti. Gol Turki pada menit ke-25 oleh wingback kiri Turki asal Fenerbahce berasal dari konsistensi taktik, high attacking, dan pressing. Sebuah crossing indah Ferdi yang berposisi sebagai back kiri plus wingback kiri mampu diintercept dengan heading pemain belakang Georgia. Namun pantulannya dengan sangat akurat
dapat divoli oleh wingback kanan Mats Muldur sehingga menghasilkan gol pertama untuk Turki. Meskipun Turki lebih dominan dalam penguasaan bola dan zona, Georgia lebih kepada memanfaatkan momentum dengan baik. Sedikit peluang, namun karena mampu memanfaatkan peluang dengan sangat brilian, Georgia mampu menyamakan kedudukan hingga paruh pertama berakhir. Gol indah Georgia berasal dari skema serangan dari sayap kiri. Mampu mengecoh pemain belakang Turki, Georgi Kosorashvili memberikan umpan crossing yang sangat baik kepada Sitasvili. Lalu diteruskan dengan sebuah tendangan tepat di sisi mister gawang. Kedudukan pun berubah menjadi 1-1. Pada babak kedua, Turki tidak banyak merubah taktik permainan. Turki bermain dengan penguasaan ruang yang dominan. Separuh ruang selalu konsisten dalam penguasaan pemain Turki. Namun untuk babak kedua ini, intensitas serangan dari Georgia semakin meningkat. Sehingga pada babak kedua, permainan sedikit lebih menarik. Build up serangan kedua tim lebih banyak dimulai dari tengah. Hal ini terekam dalam statistik berikut. Build up serangan dari tengah, Turki mencapai 68%, sedangkan Georgia sebesar 79%. Meskipun dibangun dari tengah, momentum terbaik dari kedua tim banyak mulai dari umpan silang atau crossing dari sisi lapangan. Bahkan 3 gol di pertandingan ini berasal dari serangan di sisi lapangan. Sebuah build up kali ini Turki memulainya dari tengah, kemudian melebar ke sisi kiri lapangan. Hal ini direspon oleh Georgia dengan melakukan pertahanan lebih kompak dan rapat. Kerapatan ruang antar pemain terkadang membuat pemain Turki mencoba merusak blok ruang yang dibangun Georgia dengan memancing pemain naik untuk mendapatkan bola. Hal ini akan menyisakan ruang kosong untuk dilakukan penetrasi. Kebuntuan serangan sesekali harus dilakukan percobaan tendangan spekulasi seperti yang dilakukan Arda ini, sehingga mampu merubah kedudukan dengan kemenangan 2-1 untuk Turki. Gol Arda sangat spesial. Tendangan ini hampir menyerupai golnya saat memulai debutnya bersama timnas senior Turki. Unggul 2-1 membuat Georgia lebih agresif melakukan serangan. Berbagai pola serangan dilakukan tak mampu membuahkan hasil. Tepat menjelang babak kedua berakhir, kiper Georgia ceroboh dengan ikut naik membantu serangan. Namun naas saat pemain Turki mendapatkan bola langsung diarahkan ke pemain depan yang sedang bebas. Walhasil pemain ini terus melakukan dribbling cepat untuk memasukkan bola ke gawang. Tanpa kesulitan yang berarti, gol ketiga Turki tercipta. Hal ini menambah keadaan semakin sulit bagi Georgia untuk menyamakan kedudukan. Dan tak lama berselang, peluit akhir pun berbunyi dan pertandingan usai dengan kemenangan Turki 3-1. Sungguh capaian yang fantastis bagi timnas Turki. Pertandingan yang lain di grup F, Portugal memetik poin 3 dengan menang 2-1 melawan Republik Ceko. Klasemen sementara, Turki memimpin klasemen dengan memasukkan 3 gol dan kemasukan 1 gol. Lalu diikuti Portugal di posisi kedua. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya. Salam sepak bola.